Halo Tokinawaku, jumpa lagi dengan saya Josandri dalam segmen Comment Point, komentar positif dan inspiratif. Lingkungan toksik adalah lingkungan di mana terdapat orang atau orang-orang yang memiliki pengaruh yang buruk. Mereka mempunyai sifat yang beracun, yaitu egois, suka mengeluh, pesimis, sering menyalahkan orang lain, dan sering berpikir negatif tentang orang lain, serta tidak suka melihat orang hidup dalam damai. Berada di lingkungan toksik atau di sekitar orang toksik adalah sesuatu yang sangat mengganggu dan dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana menghadapi lingkungan toksik? Itulah yang akan saya bahas dalam video saya kali ini. Menurut saya, ada 7 tips menghadapi lingkungan toksik. Tetapi sebelum saya menguraikannya, saya mau mengajak kamu untuk memastikan bahwa kamu bukan toxic people atau orang toksik. Karena kalau kamu adalah toxic people atau orang toksik, lalu sekarang kamu berusaha mencari tahu bagaimana tips menghadapi lingkungan toksik, maka itu sama seperti kamu mau membersihkan kaca yang kotor dengan lap yang kotor pula. Itu tidak ada gunanya. Jadi pertama-tama kamu memastikan bahwa kamu bukan orang toksik. Bagaimana ciri-ciri orang toksik? Itu sudah saya sampaikan di bagian awal video ini. Intinya adalah orang toksik itu senang melihat orang susah, tetapi susah melihat orang senang. Nah, kalau kamu memiliki sifat seperti itu, maka tips yang akan saya bagikan nanti tidak akan relevan untuk kamu. Karena satu-satunya yang relevan untuk kamu yang toksik adalah berubahlah sebelum semua orang menghindarimu. Jika kamu bukan orang toksik tetapi berada di lingkungan toksik, maka berikut ada 7 tips bagaimana menghadapi lingkungan toksik. Yang pertama, jika kamu bisa menjauhi orang-orang toksik, maka sesegera mungkin hindarilah mereka. Jauhi mereka sebelum mereka berhasil mempengaruhimu. Karena orang-orang toksik biasanya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang pintar yang menyalahgunakan kepintaran mereka. Jadi hindarilah mereka sebelum mereka berhasil mempengaruhi kamu. Tips yang kedua, jika karena alasan tertentu, misalnya karena dia atau mereka yang toksik itu adalah rekan kerjamu yang pekerjaannya tidak berhubungan denganmu, maka pastikan bahwa kamu tetap profesional. Kamu harus tetap mengerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan membatasi pergaulan dengannya dalam batas-batas yang wajar. Pastikan bahwa kamu tidak berbagi cerita yang bersifat pribadi dengannya, apalagi sampai bergosip dengannya. Jika kamu bergosip dengannya dan menceritakan kejelekan orang lain di depannya, maka dia akan memanfaatkan situasi itu dan akan memancing kamu untuk menyampaikan hal-hal buruk tentang orang lain. Dan setelah kamu menyampaikan hal itu, ia akan menyampaikannya kepada orang bersangkutan lengkap dengan bumbu sana sini, sehingga seolah-olah semua yang buruk itu berasal dari kamu. Tips yang ketiga, jika kamu mendengar orang toksik berkomentar buruk tentangmu padahal itu tidak benar, maka berusahalah agar kamu tidak terpancing menjadi emosi, apalagi sampai membalas dendam. Karena biasanya orang-orang toksik itu sulit menyadari kesalahannya, bahkan tidak merasa bersalah. Maka yang terbaik kamu lakukan adalah berusaha untuk menahan diri. Kalau situasi memungkinkan, maka kamu boleh saja memberi klarifikasi bahwa itu tidak benar. Tetapi kalau kamu melihat bahwa dengan memberi klarifikasi itu situasi malah menjadi tidak kondusif, maka tahanlah dirimu untuk memberi klarifikasi dan biarkanlah waktu yang menunjukkan bahwa kamu benar.
Mungkin pada saat itu kamu merasa kamu kalah, tetapi percayalah bahwa itulah yang terbaik. Biarkanlah waktu yang akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Tips yang keempat, jika kebetulan orang-orang toksik itu berasal dari orang-orang terdekatmu, misalnya keluargamu, yang pesimis, yang mencoba mempengaruhimu dan berpikir negatif tentang pilihanmu, misalnya pilihan tentang pekerjaan atau pasangan hidup, maka berusaha untuk tidak down karenanya. Tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka, maka jelaskanlah tujuan dari pilihanmu itu sambil terus fokus pada tujuanmu dan menunjukkan keseriusan, dan pastikan bahwa kamu bahagia dengan pilihanmu itu. Tips yang kelima, teguhkanlah hatimu dan bangunlah keyakinan dalam dirimu. Orang lain, terutama orang toksik, mudah sekali berkomentar tentang hidup kita, tetapi kita yang menjalani hidup kita, dan pilihan ada di tangan kita. Pilihan kita itu menentukan nasib kita. Semua orang bisa saja berkomentar tentang kita, dan itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana respon kita. Jadi pada akhirnya yang menentukan bukan komentar orang-orang toksik itu kepada kita, tetapi bagaimana kita merespon komentar orang-orang tersebut. Tips yang keenam, bergaullah dengan orang-orang yang positif, yang optimis tentang hidup ini. Maka kamu pasti akan menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif. Sama halnya ketika kamu bergaul dengan penjual parfum, maka kamu akan ikut menjadi harum. Jangan bilang kamu tidak punya pilihan. Kamu punya pilihan, memilih untuk tidak bergaul dengan orang-orang toksik. Kalaupun dalam lingkungan yang kamu hadapi itu tidak lagi ada orang yang berpikir positif, semuanya adalah orang toksik misalnya, maka sudah saatnya kamu angkat kaki dari lingkungan itu sebelum kamu terlambat. Tips yang ketujuh, berdoalah sesuai dengan agama dan kepercayaanmu agar kamu diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghindari sifat dan lingkungan toksik. Dan berdoa pula lah bagi orang-orang toksik di lingkunganmu agar mereka diberi ilham untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itulah 7 tips untuk menghadapi lingkungan toksik. Terima kasih.